Halo, tes. Maksudnya kedengeran ya? Iya Pak, tapi Hmm. ya bisa kedengeran kok. Agak patah-patah atau gimana? Kayaknya sih agak patah-patah sih Pak. Gitu ya. Sebentar ya, saya coba share screen dulu. Saya coba present kali. Mas Kris. Sudah lancar Pak? Lumayan ya? Iya. Jadi kalau patah-patah lagi tolong kabarin ya. Oh ya, siap Pak. Ya, terima kasih banget nih Mas Kris, teman-teman bisa AI atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi senang banget bisa hadir di sini di tengah teman-teman semua di Auris Progressio ya. Semoga nggak salah bacanya nih. Jadi teman-teman di Asia Pacific University, MPI cabang Asia Pacific University ya. Jadi sebagai orang yang juga dulu kuliah di negeri orang, jadi menurut saya pengen cerita sedikit juga nanti tentang pengalaman saya di NTU dan kenapa saya ngerasa juga apa yang teman-teman lakukan di AWIS ini luar biasa. Jadi dan benar-benar sangat berdampak nanti ke karir dan mimpinya teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini saya pengen sharing tentang growth and pursuing your dream career sebagai bagian dari Future Company Visit ke Kiskas sebenarnya. Jadi semoga ini menjadi perkenalan pertama mungkin dengan Kiskas atau mungkin ada yang sudah pernah dengar sebelumnya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Perkenalkan nama saya Delta Purnawidiana, nama kami itu juga dikenalnya sama Mas Kris juga. Sudah slide-nya nggak geser. Oke. Saya CEO dan co-founder dari Kiskas. Dan Kiskas ini perusahaan saya yang kedua. Jadi yang pertama fail. Yang pertama gagal, nanti saya cerita gagal juga. Jadi jangan takut gagal teman-teman. Dan Kisasnya yang kedua, jadi masih akan startup. Saya tadi udah jelaskan juga, saya dulu di NTU. Saya punya professional career mostly di consulting, salah satunya di Accenture. Saya engineering in terms of background, saya kebanyakan teknik ya. Jadi mungkin teman-teman yang engineering juga, kampusnya mungkin banyak hal yang bisa kita obrolin juga. Mostly saya building apps di awal-awal dunia Kiskas. Terus ini email saya, in case tadi post event atau kapanpun pengen ngobrol-ngobrol bisa email saya di @kiskas.com. Ya, sedikit lagi lebih jauh tentang saya. Ini udah dijelaskan kalau saya selama sekitar 4 tahun itu kuliah di Nanyang. Jadi nggak jauh lah ya dari Malaysia. Jadi sebelahan. Dulu menjadi bagian dari Malaysia juga, jadi sempalan lah. Nah ini Nanyang International University saya 2005 sampai 2009 Singapura bersaing buat recognition.
Saya dulu background-nya di electrical engineering dengan spesialisasi di computer engineering. Cuman yang jadi tapi urusan dinanya selain urusan sekolah, yang pengen saya highlight adalah urusan dulu ada yang namanya semacam AUIS-nya NTU atau PPI. Kalau AUIS itu PPI APU ya, PPI Asia Pacific University. NTU ini punya namanya pintu. Saya nggak tahu namanya sampai sekarang masih pintu apa enggak. Tapi ini tokoh PPI NTU itu pintu disebutnya. Kebanyakannya ada pelajar Indonesia NTU. Logonya kayaknya nggak ada hubungan sama pintu. Tapi ya buat saya senang banget diundang sama teman-teman AUIS karena dulu saya sangat relate dengan apa yang dengan karena tahu jauh dari Bogor ke NTU diajak onboarding atau diajak orientasi dengan kondisi di sana. Saya nggak punya senior kebetulan di NTU, jadi hitungannya sendiri. Terus aktivitasnya juga saya lihat di websitenya mirip sama teman-teman AUIS. Jadi ada aktivitas sports, kita ada acara olahraga biasanya semacam PON, namanya POIN, pekan olahraga NTU. Jadi setiap tahun ada itu. Terus ada acara arts juga, jadi hampir setiap tahun kita ada, dulu namanya Indonesian Arts Festival waktu zamannya saya. Sekarang kalau namanya jadi ASEAN, Indonesian Cultural Nights. Itu saya nari piring. Dulu sama saya punya kapasitas buat nari piring itu, yang pernah lempar piring. Alhamdulillah belum pernah pecah. Cuma kalau di sana buat saya change me a lot atau exposure yang luar biasa buat saya. Jadi ini foto kayak semacam ada olimpiade kecil di NTU, ada kompetisi futsal dari masing-masing negara, ada yang dari Iran, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia juga. Dari mana-mana kita futsal di weekend terus main-main gitu, terus ada kompetisi sedikit juga di situ. Ya, and lastly obviously itu juga membawa saya kemudian graduate. Ini teman-teman satu angkatan saya di Electrical Electronic Engineering NTU di 2005. Graduated in 2009 dari 2009. Jadi very happy. Terus kita graduate bareng dan itu yang bikin kita kemudian momen-momen ini yang kemudian bikin kita bisa melanjutkan ke profesional career kita dengan apa ya, dengan enriching experience gitu selama di kampus juga. Jadi congratulations buat teman-teman AUIS atas eventnya, semoga berjalan lancar selama 3 minggu ini. Dan buat teman-teman yang join juga semoga bisa enjoy dan merasakan banyak manfaat masuk di event kita malam ini ya. Graduated tahun 2009, saya kemudian join yang namanya kebanyakan consulting companies dari 2009 sampai 2013. 2013 saya mutusin pulang gitu ya. Jadi 2009 sampai 2013 saya join yang pertama mostly effortnya karena consulting kebanyakan kita proyek-proyek yang saya handle kebanyakan di digital transformation di enterprise-nya Singapura. 2 tahun pertama saya join perusahaan namanya Accenture. Mungkin ada yang pernah dengar, Accenture is one of the top consulting company juga di dunia. Kalau di Indonesia juga ada, di Singapura juga ada. Saya join di Singapura. Mostly proyek-proyek kayak Singtel, macam-macam proyeknya seperti itu. Telco, insurance, government juga pernah. Ya itu di Accenture. Kemudian saya 2 tahun selanjutnya saya join namanya Isenta. Isenta ini vendor sebenarnya, also consulting, tapi dia vendor dari SAP. Jadi di kedua company ini selama 4 tahun saya involved dengan proyek-proyek yang berikut tadi. Juga involved dengan atau berinteraksi dengan produk-produk kelas dunia ya, produk-produk enterprise kelas dunia. Ya, misalnya SAP, kalau pernah dengar ini perusahaan Jerman, hampir semua company di dunia powered by SAP itu istilahnya mereka. Jadi ini ERP system kayak apa ya, operating systemnya perusahaan kebanyakan pakai SAP. Juga interaksi sama komputernya SAP namanya Oracle. Jadi kalau SAP biru ini merah gitu. Jadi company tinggal pilih sih pakai yang biru apa yang merah. Juga kadang kalau di infrastruktur biasanya kita involve di produk-produknya IBM, baik mulai dari content system, server, database, dan seterusnya. Terus
Untuk beberapa case juga kita involve di CRM system namanya Salesforce. Nah itu ya CRM company. Nah dari sini kemudian saya terbesit ide untuk kemudian bikin company. Kenapa? Karena selama 4 tahun bekerja di consulting, involve di banyak klien, tapi yang ditawarin itu pasti perusahaan-perusahaan di jauh-jauh gitu ya. Kalau support susah, kalau support mahal banget, susah, harus pakai tiket jauh banget gitu dari SAP perusahaan Jerman, Oracle perusahaan US, IBM dan Salesforce juga di US. Jadi pertanyaan saya ketika itu kenapa sih kalau nggak ada perusahaan di regional Asia Tenggara nih, gitu, entah Malaysia lah, entah Singapura lah, atau malah lebih bagus lagi kalau ada Indonesia. Yang kemudian kelas saya membuat jadi mulai dari sebelumnya nggak bilang bos sih, tapi kemudian ketahuan juga, tapi bosnya mendukung untungnya. Itu bikin kita namanya Fidex. Fidex itu tadi education platform buat guru-guru di Singapura. Yang kemudian fail sih setelah 2 tahun, kita nggak terlalu bertumbuh baik. Cuma in general, saya belajar banyak. Kita bertiga, plus ada 1 orang engineer, yang kemudian kita angkat jadi founder setelahnya. Mostly kebanyakan ngurusin engineering, product, dan sales. Dan semuanya based di Singapura. Jadi cost-nya cukup mahal. Kita jalan selama 2 tahun, kita dapat funding ketika itu, jadi sempat diliput media, sempat menang lomba gitu. Jadi ada kompetisi di NTU juga yang tempat kita join, dan kita dapat hadiah ke second value. Walaupun kita nggak ambil sih, maksudnya nggak ikut terbang. Tapi we won the award. Ya, that's what happens di Fidex di 2013. Kita mikir, wah, ini pertumbuhannya gitu. Pivot, tapi kita ngambil fiturnya Fidex, kita bikin yang namanya Kiskas. Kiskas muncul di tahun 2013. Foundernya tadi yang tadinya engineering kita angkat jadi founder. Yuk sekalian aja kita berempat kita bikin Kiskas. Kita habis itu kita memutuskan operasionalnya nggak lagi di Singapura karena mahal. Kita memutuskan pindah ke Jogja. Jadi saya ketika itu pulang back for good. Sangat menyenangkan dari back for good buat teman-teman yang udah menata jauh, terus memutuskan nanti pulang setelah 8 tahun di suatu tempat atau lebih gitu ya. Back for good itu menyenangkan. Jadi cuman saya sempat mikir, walaupun orang tua saya di Bogor, saya sempat mikir untuk bikin Kiskas ini sempat nyoba di Jakarta, sempat nyoba di Bandung, tapi kita jatuh pilihan kita di Jogja. Kita pinjam 4 orang di Jogja di awal-awal. Kita mulai dari rumah kontrakan kecil kayak gini. Itu ada 4 orang. Udah jadi sanalah Kiskas mulai sebenarnya. Jadi kita start glamorously, kita start very humbly. Uangnya juga nggak banyak, tapi we happy. We wanted to start over gitu ya. Jadi kita pengen membuat sesuatu yang tadi to be a world class company. Kiskas tumbuh kemudian 2 tahun berikutnya sampai 2016. Tim membernya bergeser dari tadi 4 orang jadi 20 orang. Kita sudah mulai sales, kita udah punya tim di Jakarta, tim di Jakarta. Karena walaupun engineering ada di Jogja, jualan tetap balik lagi di Jakarta. We grow quite a bit dari situ. Terus pertumbuhannya terus berlangsung di 2017 atau sampai sekarang lah ya, statusnya itu kira-kira kita ada 3 orang founders. Satu foundersnya harus pergi meninggalkan Kiskas di 2015-2016. Tapi kita growing really fast. Dari khususnya 3 tahun terakhir ya, kira-kira per tahun bisa 3 kali pertumbuhannya. Sekarang kita timnya ada 80 orang. 2019 itu masih sekitar 40. Jadi di 2020 dalam kondisi pandemi, alhamdulillah kita juga double our
team members, orang-orang yang percaya sama Kiskas. Jadi sekitar 80 orang sekarang dan masih tumbuh. Roles yang ada di Kiskas juga macam-macam. Jadi teman-teman yang misalnya background-nya engineering atau senang produk, ada role seperti itu di Kiskas. Katanya suka di bisnis, kita punya role bisnis, marketing, sales, partnership yang kaitannya sama bisnis. Operation and support juga ada. Jadi kalau yang teman-teman dari teknik industri atau memang orang finance atau HR itu juga bagian dari ini. Support juga very very important di Kiskas. Dan kita juga punya divisi R&D spesifik yang memastikan kita selalu innovate di perusahaan. Karena jumlahnya juga kita sekarang mulai punya middle management, jadi kita punya career path yang cukup jelas di Kiskas. Mulai dari expertise di engineering tertentu misalnya yang macam expert, atau ada juga kita career path yang arahnya ke manajerial, yang entah jadi manager atau jadi heads. Kedepannya kita karena kita pengen jadi world class company, we aim these heads atau these managers to be their country managers atau orang-orang penting di negara-negara Asia Tenggara. Base kita in general ada 3, ada di Jogja, mostly for engineering dan product development. Di Jakarta mostly buat marketing, sales. Di Singapura juga rep office mostly, khususnya untuk klien kita yang ada di luar Indonesia. So yeah, we are, alhamdulillah we are happy company. Kembali dengan tadi mimpi ya. Ini cerita tentang mimpi and growth. Our dream is to become the world class technology company dari Indonesia. Foundernya ada 3 orang, ada saya sebagai CEO, ada Mas Ahmad sebagai CEO, he's a Singaporean. Terus ada Mas Evan nih, asli Jogjanis, juga di kelas saya juga di NTU, sebagai CTO. Jadi ini foto tahun 2019, waktu dulu sebelum pandemi hampir setiap kuartal kita ngumpul ngobrol-ngobrol di Yogyakarta. Jadi 40 kalau salah, jadi 80 orang bakal ngumpul di Jogja, tapi udah nggak kita lakukan lagi pandemi, semoga kita segera kembali ke situasi normal ya. Tapi we were very happy, jadi sekarang semuanya remote, jadi kalau ditanya, terus sekarang kerjanya dari mana Mas? Kita pasti punya kantor di Jogja, di Jakarta, tapi kebanyakan semuanya kerja dari remote di daerahnya masing-masing, ada yang dari Palembang, ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta tentunya, ada yang dari sekitar Jakarta. Ya, jadi kebanyakan dari rumah kerjanya, walaupun kantor tetap buka untuk limited capacity gitu. Kantor kita buka karena ada juga orang teman-teman yang ngerasa bosan ya di rumah. Jadi kalau bosan biasanya ya udah ke Jakarta ke kantor aja. Jadi Jogja atau Jakarta bisa dijadikan tempat kerja dengan protokol COVID yang nyaman ya sih harapan kita. Ya, jadi cukup seru sih teman-teman di sini, dan sekarang kita growing kira-kira 2 kalinya yang ada di gambar ini sekitar 40 orang ketika itu. Sekarang kita udah 80 orang, kita onboard sekitar 40 orang di tahun 2020. Banyak banget yang saya belum pernah ketemu selain virtual, but company is moving well. Selain team member, kita juga punya advisor yang juga fun dan exciting gitu. Keduanya orang-orang expert di B2B enterprise companies ya. Jadi yang satu based di US, Pak Wahab ini di Forescout, is a security enterprise company. Pak Sandy di Alperic sekarang, dulu dia pernah exit di Vims, itu storage company. Kita juga venture funded atau menerima investment sebelumnya dari Telkom, dari Facebook sebagai Pak Masyarakat dan beberapa yang lain yang mungkin lebih familiar. Ini juga sebagai usaha yang hitungannya mungkin agak jarang kalau di startup ya di Indonesia, to be profitable and sustainable, jadi nggak cuma profitable tapi growing fast. Dan we are just at the tip of the iceberg, jadi sebenarnya masih gede banget marketnya, jadi we are growing fast, dan kita berharapnya teman-teman juga tertarik untuk exploring this kind of opportunities dengan Kiskas. Dari sisi acara-acara di Kiskas ada banyak banget, jadi mungkin bisa di-explore sendiri, nanti bisa follow sosial media kita. Ini ada 2 sih yang kita highlight di sini. Yang pertama, sosial medianya company itu sendiri, di Instagram ada Kiskas. Terus ya recently kita juga launch our
Hello Kiskas namanya, is for internal. Ini semacam virtual visit ke Kiskas via Instagram. Jadi kalau tertarik pengen tahu kita tuh ngerjain apa aja sih di Kiskas, juga bisa ngintip di Hello Kiskas. Kalau pengen tahu tentang bisnisnya, jualannya Kiskas apa aja, bisa ngintip di @kiskas. Kita juga presence di LinkedIn, di Twitter, dan lain-lain sebagainya. Atau bisa visit website kita. Ya, dan overall ada banyak activities yang kita lihat penting buat growth tim kita, karena kita merasa our people are very very important. Jadi kita pengen, our background is from the growth company. Kita mulai dari rumah kontrakan kecil berempat, growing from there become 80 people. Dan kita juga pengen orang-orang kita juga growing, karena visi kita besar, kita pengen jadi world class technology company. Kita juga hampir selalu hiring sih statusnya. Ini latest opening yang ada di kita. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa dibuka sendiri di kiskas.com/career. Ya nanti bisa ke redirect ke page ini. Jadi hampir semua role dari berbagai macam divisi juga ada di sini, mulai dari designer, biasanya buat marketing atau brand, so support, engineering, marketing, partnership, hampir semuanya ada di situ. Jadi teman-teman bisa juga explore sendiri ya. Next, tadi udah ngomongin tentang orang-orang yang Kiskas dan historinya Kiskas. Sekarang saya pengen coba ngejelas sebenarnya Kiskas ngapain sih gitu. What makes it so exciting? What makes it able to grow? Apa sih yang bikin kita bisa growing gitu? Sebenarnya kita nggak solve problem apa sih? Kalau bahasanya orang startup, we are solving problemnya harusnya gede karena kita growing gitu. Kita punya misi di Kiskas yang kita sebut dengan enabling conversations gitu. Jadi kita pengen mengenabling atau mengenabling conversation, agak susah ditranslate dengan Kiskas. Ini berangkat dari sebuah problem atau sebuah situasi di mana yang namanya customers itu sekarang menganggap penting untuk menyelesaikan problemnya melalui percakapan. Kalau pengen order makanan, biasanya via platform online, terus chatting dulu sama drivernya. Pak, sesuai aplikasi ya Pak. Pak, sambalnya tolong dibanyakin gitu. Pak, nanti jangan pakai gravy, jangan pakai minyaknya. Gitu. Saya lagi diet. Sekarang juga misalnya orang males pengen ke dokter atau pengen ke rumah sakit, tinggal download aplikasinya, terus chatting sama dokternya online gitu. Nggak lagi harus antri di rumah sakit yang panjang. Atau kalaupun misalnya harus ke rumah sakit, pengennya ada reminder nih via WhatsApp. Jadi di reminder, appointment buat dokter giginya sejam lagi nih, gitu. Jangan lupa ya, gitu. Pengennya ada reminder via WhatsApp. Jadi banyak banget orang yang sekarang menyelesaikan problemnya simply with conversation gitu. Jadi problem itu yang kita coba solve sebenarnya selama ini di Kiskas. That's why we are enabling conversations. Kenapa? Karena bisnis banyak nggak bisa handle problem ini. Customer karena dia sukanya conversing, dia bisa datang dari mana aja. Datang dari WhatsApp, datang dari website, datang dari Facebook, datang dari Instagram. Wah, semuanya datang dari mana. Bayangkan teman-teman sebuah perusahaan yang customer-nya atau potensial kliennya itu datangnya dari mana-mana gitu, bukan masing-masing satu-satu, ribet dan tidak bisa scale. Yang kita buat adalah sebuah platform yang mengagregasi percakapan atau chatting dari berbagai macam platform, terus disatukan ke sebuah platformnya Kiskas, dan dari situ bisa diapain? Prosesnya integrasi yang sangat useful, sangat bermanfaat untuk memastikan kebutuhan customer itu terpenuhi dengan baik. Nah, ini kira-kira Kiskas. Tampilannya kayak apa sih? Ini sedikit gambaran aja. Bentuknya kira-kira kayak gini. Jadi ada sebuah dashboard. Ini ada di website maupun ada di aplikasi yang itu mengagregasi tadi percakapan dari mana-mana. Itu kalau dilihat di chat listnya itu ada berbagai macam logo messaging apps itu yang bisa diintegrasikan ke Kiskas. Ada dari Telegram, ada dari WhatsApp, ada dari Line, ada dari Facebook misalnya, atau nanti bisa dibuat sendiri lagi channel-channel sendiri. Jadi kira-kira inilah Kiskas. Gitu. Kesimpulannya Kiskas, kita menyebut diri kita sebagai sebuah platform, sebuah platform percakapan yang membantu bisnis. So we are B2B company, kita sebuah perusahaan B2B. Yang kita jual itu jualan kita ke B2B.
Kita ngebantu apa di B2B, kita akan bantu mereka mencapai yang namanya customer experience yang bagus. CX ini customer experience. Karena dengan customer experience yang bagus, mereka bisa tumbuh. Gitu. Mereka mitra kita untuk mereka juga tumbuh. Yang kita kasih ke mereka adalah sebuah platform yang dia bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan konsumennya at scale, gitu, dalam skala yang besar. Secara produk kita ada 5 produk sekarang di Kiskas. Jadi mulai dari tadi kita sebut multi channel chat. Kita juga sebuah bisnis kita perusahaan yang merupakan partner dari WhatsApp. Jadi kita berjualan yang namanya WhatsApp Business API. Jadi produknya WhatsApp khusus untuk bisnis-bisnis skala besar. Terus ada Chat SDK, sebuah platform chat yang bisa dipakai buat macam-macam. Kita punya chatbot, kita punya CRM. Jadi ini solution atau produk yang kita punya gitu. Jadi kalau teman-teman punya dengan background-nya masing-masing, bisa dibayangkan kalau teman-teman engineering, kalau teman-teman dari produk atau R&D ini yang bakal involve dengan produk-produk seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman di bisnis, partnership, teman-teman nggak tahu mikir gimana caranya jualan produk-produk ini. Gitu. Kalau teman-teman di operation, finance, dari tadi kita punya sekitar hampir 1.000 perusahaan, jadi customer kita harus pastikan infonya dan kita sama customer itu udah hampir 1.000 customers dari berbagai industri. Nah ini juga yang exciting karena secara B2B kita nggak spesifik ke satu industri. Jadi isinya macam-macam. Jadi ini ada beberapa aja yang bisa kita highlight, kayak misalnya ada industri telco, kita nge-handle Indosat, kita nge-handle Telkom Indonesia, kita nge-handle Telkomsel. Ada industri transportasi misalnya kayak Bluebird, ada industri apa lagi ya, government, BPJS Kesehatan misalnya, atau Jasara Harja, ada industri food kayak KFC, Pizza Hut, itu contoh klien kita. Dan klien-kliennya ada yang bentuknya enterprise business, ada yang startup. Contoh di sini ada Halodoc, untuk telehealth, mereka menggunakan Kiskas. Ada ruang guru juga misalnya. Ada startup lain kayak Brodo misalnya, jualan sepatu tapi di WhatsApp. That's one of our client juga. Jadi it's an exciting set of clients in the industry yang benua lain, belahan dunia lain di menjadi kliennya Kiskas. Jadi bayangkan nanti berinteraksi dengan klien dari Meksiko, dari El Salvador, atau dari benua Eropa, ataupun kalaupun bukan klien juga partner. Kita punya partner dari berbagai macam lokasi juga di dunia, jadi mulai dari WhatsApp, Facebook, Line, kadang harus berinteraksi sama Microsoft misalnya, ke Asia Pasifik biasanya kita lagi ada berbagai macam engagement dengan mereka. Jadi interaksinya bakal very exciting gitu. Gimana kita membuat sebuah ekosistem partners yang luar biasa di-discuss. Lastly, saya pengen run through beberapa use case yang biasanya kita, bukan lastly sih, ini ada beberapa use case yang biar agak kebayang ya sebenarnya yang exciting apa sih project-projectnya. Ini contoh pertama, kita ngebantu Bluebird. Tahu Bluebird ya, jadi taksi. Sekarang Bluebird udah bisa order taksi via WhatsApp. That's one thing. Secondly, kalau sekarang order Bluebird bisa, sebelumnya ada yang namanya order Bluebird, yang pertama harus telepon, sekarang bisa lewat WhatsApp. Kalau sekarang juga kalau dulu udah habis order via telepon atau via aplikasi, harus teleponan dulu, sampai mana nih, atau udah sampai mana lokasinya. Kalau sekarang udah bisa chatting sama drivernya. Nah, baik ordering via WhatsApp maupun komunikasi antara driver dan konsumen itu dipower oleh platformnya Kiskas. Jadi kita nyebutnya ini adalah membantu mereka untuk menghandle multi-channel customer service atau engagement. Next, another enterprises yang pengen saya highlight di sini namanya Astra. Ini kayaknya perusahaan otomotif mungkin paling besar di Asia Tenggara atau mungkin di Asia Pasifik karena banyak banget anak perusahaannya. Jadi salah satu yang kita bantu di sini adalah di bagian mereka jualan motor. Jadi so far apalagi dalam kondisi pandemi mungkin teman-teman bingung, mungkin salah satu yang kita membantu mereka adalah mereka tetap bisa berjualan motor
melalui format digital, melalui platform digital. Jadi yang kita lakukan adalah mereka bisa konsumen bisa nge-blast ya konsumennya mereka, konsumennya kemudian chat via WhatsApp. Nanti ada chatbot yang nge-handle, dari chatbotnya kemudian kalau udah qualified, ini udah valid nih, emang mau beli motor, nanti dikasih ke sales agent. Sales agent bisa nge-close jualannya dan akhirnya close gitu. Jadi benar-benar purchasing motor. Jadi benar-benar literally jualan motor dengan low touch, dengan physical distancing gitu. Dan jualan motor ini banyak banget ya. Indonesia termasuk negaranya dengan produksi dan purchasing motor paling besar. Jadi it's a very interesting use case yang exciting juga karena dia tetap growing. Lastly, saya pengen highlight soal one of the most innovative company di Indonesia yang juga keren kita, namanya Halodoc. Kita membantu Halodoc udah dari awal banget, dari tahun 2016, ketika mereka baru banget mau launch. Jadi mereka sebelum launch, karena kita yang bikinin mereka aplikasinya, dari awal mereka datang ke kita pengen change the healthcare industry. Dengan chatnya Kiskas untuk komunikasi chatting antara pasien dan dokter. Last session, dari ngomongin saya dan ngomongin Kiskas, saya pengen ngasih tips aja buat teman-teman semua. Ada 5 hal yang pengen saya kasih tips. Harapannya nih, itu tadi mimpi saya, itu tadi mimpi kita di Kiskas. Story-nya saya dan story-nya Kiskas, teman-teman pasti punya story-nya sendiri, punya ceritanya sendiri, punya mimpinya sendiri. Dan harapan saya sih, apapun mimpinya, moga-moga 5 hal ini bisa tetap valid dan membantu teman-teman mengachieve mimpinya tadi. Jadi 5 ini lebih ke 5 tips generik yang moga-moga bermanfaat buat kedepannya teman-teman seperti apa. Yang pertama adalah have a growth mindset, teman-teman. Jadi growth mindset adalah mindset di mana apa yang kita punya sekarang sebenarnya bisa diimprove gitu. Atau apa yang kita punya sejak lahir itu tidak statis, tapi bisa bertumbuh. Ini penting banget, apalagi di Kiskas juga sangat penting bahwa kita semuanya harus aware bahwa kita bisa tumbuh. Sehingga kita harus accept challenges baru, kita harus improve dengan challenges itu, kita harus cari tempat di mana kita bisa tumbuh, kita harus belajar terus-menerus gitu ya. Tentunya dengan situasi yang fun, dan di sisi lain juga sebagai orang, nanti sebagai profesional, adik-adik semua, teman-teman semua, bisa harus aware nih sebenarnya kontribusi kita terhadap pertumbuhan, terhadap growth dari perusahaan atau organisasi kita kayak gimana. So aware about this growth, have a growth mindset, I think is very very important, sangat-sangat penting. That's one. 2, be useful. Ini nggak muluk ininya, advice-nya, be useful. Jadi bukan about being impactful, not about being aggressively impactful yang paling sering dipakai orang ya. Cuman advice-nya simple, please be useful as a person. Jadi ke peers, ke komunitas, jadi teman-teman yang lakukan di Ausio, Progressio juga seperti itu, menurut saya bagus banget. It's part of being useful to the community, to the customers, to partners, to everyone. Jadi in general, jadilah orang yang baik dan membantu, karena ini berangkat dari experience, banyak banget yang nanti kita bisa rasakan ketika kita sering membantu orang gitu. Nanti juga sering dibantu soalnya. So pay it forward, help someone else sebisa kita gitu. But always strive for excellence. Jadi kalau kita ngomongin ide itu banyak ya, banyak banget yang punya ide, tapi itu nggak ada artinya, atau jadi nggak ada artinya ya. Yang matters itu adalah kita bisa mengeksekusi ide tadi dengan bagus, dengan excellent. Jadi excellence artinya kita obses dengan kualitas pekerjaan kita. Jadi pastikan kita seperti itu gitu. Jadi disiplin, efektif kalau kita ngerjain sesuatu, hal-hal yang kecil-kecil diperhatikan. Kalau saya termasuk orang yang obses ya, misalnya typo jangan sampai ada. Saya selalu bilang ke tim saya, please spend the last 5 minutes kalau misalnya ngerjain sesuatu untuk run through. Sebenarnya apalagi yang bisa kita improve sih dari apa yang kita kerjakan. So be that kind of person yang always strive for excellence. 4, be a committed professional. Wah, itu typo. Ya, jadi komitmen sangat penting biar seorang yang accountable ya. Jadi ketika diserahin tanggung jawab, itu benar-benar accountable dengan tanggung jawabnya. Ini sangat dicari orang-orang seperti ini karena he take charge gitu ya. He take account gitu. Memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. And lastly, number 5, be a team player.
banyak banget yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi untuk mencapai mimpi yang besar kita butuh tim yang strong gitu. Let's build a strong team, teman-teman. Cari teman-teman yang teman-teman satu visi, satu alignment. Be a good team with that. Jadi be a good follower juga. And a good manager. Jadi harus paham berada di kedua sisi, follower atau manager. Yang paling penting adalah juga bagian dari be a team player is a good communication. Jadi jadilah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Terus improve di situ. Patut dicatat ini bukan soal kemampuan bahasa menurut saya, tapi clarity of thinking sebenarnya. Ini juga nggak ada hubungan dengan kita extrovert atau introvert. Mungkin dapat buat dibaca lebih lanjut. So let's have a conversations. Sekali lagi kalau tertarik pengen lihat ada opportunity apa jadi Kiskas, please open the kiskas.com/career. Punya pertanyaan atau inquiries, further questions, bisa di-type di chat box, lalu sambil nunggu teman-teman yang mungkin lagi mikirin mau nanya apa, karena benar-benar banyak banget yang bisa kalian dapatin dari acara ini. I've compiled 3 questions, ada 3 pertanyaan yang dari form kemarin Pak Delta. Jadi teman-teman banyak yang nanya nih Pak, mungkin bisa di-share, kan selama pandemi ini banyak banget startup yang mengalami masalah, menghadapi masalah pendanaan, kendala banyak banget lah, bahkan ada yang sampai bangkrut. Lalu Kiskas ini di masa pandemi ini malah justru di members apa kalau boleh di-share? Itu ya sebenarnya termasuk perusahaan yang fortunate ya dari sisi, karena ini literally memang bagaimana market behave dan bagaimana kita react to that behavior market. Karena kalau ngomongin startup, kalau ada teman-teman mungkin terinspirasi bikin startup, ada satu hal yang jelas nggak bisa dirubah. Kalau misalnya skill terus produk, tim itu bisa dirubah. Tapi yang namanya market itu nggak bisa dipaksa. The market is always there and you have to follow market. Jadi, nah, dari pandemi itu totally tidak. With intinya itu sih, karena ini kaitannya juga spesifik industri jadinya. Contoh, ada industri yang memang totally very tough buat mereka bisa survive gitu. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka prolong their life as long as possible sampai ini return gitu. Contoh misalnya hospitality, contoh misalnya tourism, contoh misalnya tapi ada beberapa industri yang justru pandemi itu opportunity luar biasa. Ada industri yang misalnya kayak healthcare, they grow like 5 times, 10 times during this pandemic. Education is growing a lot. Future of work, istilahnya industrinya kayak Zoom gitu, itu juga mungkin sekarang berada dalam industri yang beri industrinya tuh tidak spesifik industri. Jadi kita horizontal solution. Nah, tapi tetap aja kita cautious gitu. Artinya, pandemi kita 16 Maret semuanya remote. Tanpa terkecuali itu triggernya di Solo, gitu, di dekat kantor kita di Jogja, maksudnya nggak jauh ya, kota sebelah itu ada case ketika itu weekend sebelumnya immediately di 16 Maret hari Seninnya langsung work from home.
di akhir akhir Maretnya kita langsung bikin town hall, kita share yang namanya business continuity plan yang discuss. We don't know how the market will react, but one thing yang kita pengen ensure everyone adalah kita bakal go through this together, kita bakal be very very transparent, bagaimana kita bakal handle ini gitu. Karena bisa dibayangkan ya Mas Kris, semuanya itu takut pasti. Ini tutup nggak? Ini saya dapat THR nggak? Ini gaji saya ke depannya masih ada nggak? Gitu. And it's very reasonable situation gitu sebenarnya. Yang kita lakukan yang pertama adalah yang menurut saya penting adalah sebagai company harus transparan sama orangnya gitu, sama timnya gitu. Pastikan kita tahu, pastikan bahwa semuanya tetap trust to the company and understand that kita punya plan untuk menghandle ini. Nah, kemudian baru ngomongin plannya. Hanya simply kalau discuss, memastikan bahwa we can always adapt to the market. Dan market tadi yang saya bilang tadi, bahwa market change, behave differently for different industry. Yang kita lakukan simply sebagai company dengan horizontal solution, kita fokus to industri yang growing-nya cepat luar biasa. Dan company-company yang justru suffer dengan pandemi, justru kita bantu. Oh, nggak bisa bayar ya karena ini, nggak apa, kasih free 3 bulan. Oh, pembayarannya delay, nggak apa, kita kasih delay. Tapi begitu yang growth ini kita cari justru company-company justru pengen growing. Kita banyak adopsi misalnya klien-klien dari healthcare, kayak rumah sakit, startup healthcare, terus education juga, startup education, campus gitu yang butuh sama komunikasi dengan internal maupun dengan customer-nya. Terus juga insurance industry yang sama orang jadi lebih cautious sama insurance. Jadi justru orang masih nyari solusi dan kita handle that kind of secepat-cepatnya untuk meng-acquire mereka sebagai klien atau bahkan memboost existing klien kita yang ada di industri itu. Tipsnya itu kali ya, 2. Jadi yang pertama, take care of your people, that's the first thing. Yang kedua, ya react to the market changes. Itu yang Mas Kris ya. Ya, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman, dan sangat jelas. Lalu berikutnya nih Pak Delta, ada pertanyaan lagi. Di bulan-bulan ini nih, mahasiswa tahun kedua APU kan, second year student, sophomore-nya banyak yang lagi nyari internship nih di kantor-kantor, di banyak institusi juga. Kira-kira di Kiskas nih apakah ada lowongan internship Pak Delta, terutama buat di masa pandemi sekarang kan sulit banget nyari internship bagi sophomore. Oke. Jawabannya ada. Jadi ada sekitar 90 orang. Kita termasuk orang yang believe dari dulu kita itu termasuk orang yang believe dengan internship is really great thing for us as a company, as a startup untuk bisa mulai reach out ke talents as early as possible. Cuman kita biasanya yang di open biasanya yang openingnya yang ke arah opening ke role-role yang ke arah bisnis sih, Mas Christopher, kalau saya observe ya dari tim kebutuhan tim sekarang untuk kebutuhan internship. Jadi kita punya ada 4 atau 5 marketing interns, kita punya 2 atau 3 partnership interns, kita punya 2 BD interns, ada 3, jadi cukup banyak. Untuk yang ranah engineering agak jarang karena biasanya kita expect memang ada some baseline engineering capacity yang kita expect dari hire ya, yang kita hire, karena produk kita cukup we are very happy to hire everyone dari APU juga atau dari manapun. Itu ya Mas Chris. Oke, jadi udah kejawab ya. Bagi teman-teman yang berminat intern di Kiskas bisa langsung dicek di websitenya, di career-nya. Kayak kita udah hampir di penghujung acara ya, jadi Q&A kami tutup walaupun masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saya mohon maaf, bisa ke next slide ya.
Berikutnya ada besok nih acara dari Awis Progressio Kickstart Your Career in NGO open for public. Jadi pembicaranya adalah Kevin Andreas, Research Assistant at INDF. Besok pukul 7 sampai jam 8. Bagi kalian yang berminat bisa register di link atau sorry, operator. Ya, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, please fill the feedback form ya. Bagi yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Namun sebelum kalian tinggalkan room ini, bisa di fill feedback formnya karena feedback dari kalian sangat berarti. Hadir, mohon dinyalakan kameranya karena akan didokumentasi oleh panitia acara. Bisa open kamera. Ya, jadi dalam hitungan 1, 2, 3 kita bisa screenshot untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Senyum semua. Ya, thank you yang udah on cam. Next. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Delta udah meluangkan waktunya untuk sedikit sharing tentang Virtual Company Visit at KISKAS Indonesia. Sangat bermanfaat, sangat luar biasa sharing kita pada malam hari ini. Dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas jika ada salah kata atau salah perbuatan. Dan akhir kata, saya mewakili semua keluarga Awis dan panitia Awis Progressio. Dan terima kasih dan sampai jumpa di acara Awis Progressio berikutnya. Have a nice day. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama.